Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi dalam kegiatan Ramadan dengan tema Islam Rahmatan lil Alamin. Dengan tema Islam Rahmatan lil Alamin, Bapak berharap materi ini menjadi bekal hidup kalian sebagaimana pengertian daripada rahmat lil alamin. Rahmat yang berarti belas kasih, kemurahan, kelembutan. Alamin adalah seluruh ciptaan Allah yang ada di dunia. Jadi rahmatan lil alamin itu adalah kasih sayang kepada seluruh alam. Nah, oleh karena itu Bapak berharap setelah kita sama-sama mengkaji, mempelajari materi ini, khususnya Bapak, umumnya kalian semua bisa menerapkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, agar kita bisa menerapkan konsep Islam rahmatan lil alamin sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, ada dua kunci. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua alamin. Rahmat itu berarti kasih sayang, belas kasih, lemah lembut. Alamin kepada seluruh alam. Jadi kita dituntut agar memiliki kasih sayang, memiliki kelembutan, memiliki akhlak yang baik kepada semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak terbatas hanya berbuat baik itu kepada sesama manusia. Kepada selain manusia pun kita harus memiliki rasa kasih sayang, rasa lemah lembut, karena itu sudah menjadi suatu tuntutan bagi kita semua sebagai umat muslim. Agar diri kita pribadi, secara pribadi masing-masing bisa menerapkan konsep Islam rahmatan lil alamin, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, agar kita bisa melaksanakan konsep Islam rahmatan lil alamin, itu harus memiliki akhlak yang baik. Antara akhlak dan konsep Islam rahmatan lil alamin itu adalah sangat erat kaitannya, karena jika orang memiliki akhlak yang baik, maka dalam dirinya akan timbul sifat kasih sayang, akan muncul sifat lemah lembut kepada siapapun, baik itu kepada manusia maupun hewan dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah memperbaiki akhlak kita masing-masing. Pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, khuluq ialah sifat yang tertanam dalam jiwa,
tempat munculnya perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai akhlak jika memenuhi dua kriteria. Yang pertama, dilakukan berulang-ulang atau kontinu. Jika dilakukan sekali saja atau jarang-jarang, maka itu tidak bisa disebut akhlak. Misalnya, jika seseorang tiba-tiba memberi hadiah kepada orang lain karena alasan tertentu, maka orang tersebut tidak dikatakan seseorang dermawan dan berakhlak mulia. Yang kedua, timbul dengan sendirinya tanpa dipikir-pikir atau ditimbang-timbang karena perbuatan itu telah menjadi kebiasaan baginya. Jika suatu perbuatan dilakukan setelah dipikir-pikir dan ditimbang-timbang, apalagi karena terpaksa, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu akhlak. Ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, maka dalam kepribadian sehari-harinya dia akan sering melakukan bersifat kontinu hal-hal yang sangat baik. Seperti yang dikatakan tadi menurut Imam Ghazali, akhlak itu perbuatan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Artinya suatu kebiasaan kita yang benar-benar timbul dalam hati kita, kemudian tanpa berpikir lebih dalam dan lebih panjang, kita melakukannya dengan kontinu, dengan terus berulang-ulang. Sebagai contoh, kita bertemu dengan seorang guru, maka ketika kita bertemu dengan seorang guru, maka kita akan secara spontan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita mencium tangannya. Dan itu kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, itu menurut Imam Ghazali adalah akhlak. Tentu saja itu akhlak yang baik. Atau misalkan setiap mau berangkat sekolah, kita minta doa dulu kepada orang tua. Kemudian pulang sekolah kita salim juga ke orang tua. Akhlak seperti itu akan menjadi kebiasaan kita ketika nanti kita sudah tidak sekolah. Misalkan kalian sudah bekerja nanti, tetapi akhlak cium tangan kepada orang tua sebelum kalian berangkat kemanapun, itu akan terus kalian laksanakan, itu akan terus kalian lakukan. Karena apa? Karena sudah dilatih, sudah dibiasakan dari mulai sekarang. Kalian mau berangkat sekolah sekarang, salim tangan, minta doanya ke mama dan ke bapak. Kalau itu terus dilakukan, maka sampai kapanpun, selagi orang tua kita masih ada, kita mau pergi kemanapun, kita akan saling, kita akan minta doanya kepada orang tua. Itu disebut akhlak. Ya, mudah-mudahan kalian paham dengan contoh yang Bapak sampaikan. Akhlak itu adalah kebiasaan yang terus kita lakukan. Kemudian ketika sudah terbiasa, kita akan melakukannya tanpa banyak berpikir atau banyak mempertimbangkan sesuatu yang lainnya. Baik anak-anak, setelah tadi kita menjelaskan tentang pengertian akhlak, maka selanjutnya kita sekarang akan membahas tentang akhlak mulia kepada Allah. Di antara akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah mentaati peraturannya. Mentaati peraturannya dalam berkehidupan sehari-hari.
baik itu taat dalam beribadah maupun taat dalam bermuamalah. Taat beribadah artinya kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, seperti saat ini kita melaksanakan ibadah puasa, wajib hukumnya. Maka kalau kita tidak sakit, kitanya kuat, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Selanjutnya seperti sholat 5 waktu, maka kita wajib untuk melakukannya. Taat pada aturan Allah dan juga taat pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al Muslim man salaman Muslim bilisanihi wa yadihi. Seorang Muslim yang baik adalah orang Muslim yang berada di dalam sekitarnya, orang Muslim yang ada di sekitarnya itu dia aman dari gangguan lisan dan tangannya. Itu adalah hadis Nabi. Nabi mengatakan kita harus menjaga lisan, menjaga perbuatan kita agar tidak menyakiti orang lain. Itu sesuai dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kita mulai saat ini harus bisa menjaga mulut kita, menjaga tangan atau perbuatan kita agar senantiasa mulut dan tangan kita itu tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain. Sebaliknya, mulai saat ini mulut kita harus berbicara yang baik-baik, perbuatan kita harus dibiasakan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik agar menjadi akhlak yang baik. Selanjutnya, akhlak mulia kepada Allah adalah selalu berdoa kepadanya. Bapak ngasih tahu sama kalian yang namanya doa itu adalah ciri bahwa kita itu membutuhkan Allah. Dalam salah satu keterangan, orang sombong menurut Allah itu adalah orang yang tidak sama sekali mau berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, jadikanlah berdoa itu sebagai bentuk rasa kita itu membutuhkan Allah. Bedanya antara makhluk dengan Allah, kalau makhluk sering dipinta maka akan risih. Tetapi kalau Allah sering dipinta, Allah makin sayang, makin suka. Oleh hal itu, Bapak memberikan satu penegasan di sini agar kalian senantiasa selalu memanjatkan doa kepada Allah. Mau berangkat sekolah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mau berangkat sekolah, berikan aku keselamatan dan berikan aku keselamatan dalam berangkat sekolah dan berikan aku ilmu yang bermanfaat. Pulang sekolah, kita ucapkan alhamdulillah, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku keselamatan ketika aku mau pulang sekolah. Insya Allah Allah bakal senang kepada kita. Karena apa? Karena kita benar-benar membutuhkan Allah. Beda dengan manusia seperti yang Bapak jelaskan tadi. Jadi intinya, sekarang Bapak harapkan kalian
selalu berdoa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah yang baik, mintalah kepada Allah yang baik-baik. Kalau sudah dibiasakan, maka hikmahnya adalah kalian akan terbiasa mengadu hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Ketika kalian memiliki masalah, tidak akan mencari siapapun. Yang akan kalian lakukan adalah berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan. Itulah hikmahnya berdoa. Selain berdoa itu adalah ibadah, hikmah selanjutnya adalah membuat diri kita akan membutuhkan Allah setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari dan seterusnya. Itu adalah hikmah dari berdoa. Maka hayu kita biasakan berdoa kepada Allah. Dan berdoa tidak hanya setelah sholat saja. Berdoa kapanpun, asal di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan berdoa, seperti misalkan sedang buang air kecil atau dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan pembahasan berdoa ini menjadi satu motivasi bagi kita semua, karena tidak sedikit orang yang memiliki masalah itu bukan mencari Allah, tapi mencari solusi yang bahkan solusi tersebut bukan memberikan jalan keluar, bahkan menambah-nambah masalah. Seperti misalkan orang memiliki masalah, dia melampiaskannya dengan cara meminum minuman alkohol atau memakan narkoba, minum narkoba, atau yang lebih parah lagi mungkin sampai bunuh diri dan sebagainya. Jangan sampai buat bapak, keluarga kita semua jangan sampai melakukan seperti itu. Nah, karena itu Bapak kasih tahu dia mulai sekarang biasakan berdoa agar apa? Agar ketergantungan kita kepada Allah itu sangat tergantung. Kalau kita sudah tergantung kepada Allah, apapun yang ada dalam hidup kita, baik itu masalah ataupun dan masalah yang berat atau masalah yang kecil, yang pertama kita akan cari adalah Allah. Kita akan menendahkan tangan, berdoa kepada Allah, meminta agar Allah memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Baik anak-anakku, itu pembahasan yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan yang Bapak sampaikan barusan itu bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak, umumnya bagi kalian semua. Intinya kita belajar menjadi manusia yang lebih dekat lagi kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita, sehingga kita semua memiliki akhlak dan pribadi yang baik. Akhlak dan pribadi yang baik tersebut yang akan menjadikan konsep berjalannya rahmat Islam, rahmatan lil alamin. Baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.